Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil. Kaum muslimin sekalian, Rasulullah SAW bersabda, yang ini diriwayatkan oleh Sauban, dan ini dikenal dengan hadis Sauban. Kata Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW, yushikul umamu antada alaikum. Hadisnya sangat mungkin dahsyat ya. Yushikul umamu antada alaikum. Hampir saja umat-umat ini menyerang kalian. Kama tada akalatu ila qas'atiha. Sebagaimana orang-orang yang akan makan, yang akan menyantap makanan yang ada dalam nampan-nampan tersebut. Qala qail, maka salah seorang sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah pada saat itu kita sedikit sehingga begitu dikabarkan kok kita dirubung seperti itu? Apa kata Rasulullah SAW? La bal antum yauma idzin kasir. Tidak, bahkan pada saat itu kalian banyak. Kemudian kata Rasulullah, walakinnakum husa. Akan tetapi kalian husa. Kalian puih, kahusa isail. Sebagaimana puih lautan, puih banjir. Kemudian kata Rasulullah SAW, walayanza'annallahu fi qulubi aduwikum al-mahabbata minkum. Dan akan dicabut dari dada-dada orang-orang kafir tersebut al-mahabbata minkum, rasa takut kepada kalian. Padahal di antara keistimewaan Rasulullah SAW, musuh itu diberi rasa takut kepada Rasulullah SAW sebulan sebelum Rasulullah SAW melakukan penyerangan. Sebelum Rasulullah SAW melakukan penyerangan, mereka sudah gentar terlebih dahulu. Akan tetapi sekarang Allah cabut itu. Dalam hadis tersebut, Allah cabut rasa takut tersebut. Kemudian waliyaqdifannallah, kemudian Allah tanamkan dalam hati-hati orang mukmin tersebut, dalam hati orang Islam tersebut al-wahnu. Ada yang bertanya lagi wamin apa? Ada yang bertanya kila qail, yang bertanya lagi, apa itu wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Mungkin saya akan membahas pada bab yang pertama tadi itu, yaitu apa? Kaum muslimin banyak, tapi mereka benar-benar dirubung, dicabik-cabik. Kita sekarang melihat Palestina nggak selesai. Banyak kaum muslim yang mendapatkan kedoliman. Kalau saya melihat di sini adanya cuek. Kaum muslimin cuek terhadap yang lainnya. Ini karena terjadi pura apa? Karena terjadi tanazuk di antara kaum muslimin tersendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 46, wa atiullah wa atiur rasul. Ada kalimat di situ wa atiullah wa atiur rasul. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian berselisih. Fatafshala wa tadhhabarihikum. Akibat dari tanazuk tersebut, fatafshalu, kalian akhirnya gentar. Wa tadhhabarihikum. Gentar, kemudian apalagi hilang kekuatan kalian. Kemudian kata Allah, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Sabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita ambil di sini. Kenapa kita akhirnya sekarang banyak sekali tanazuk? Kita sering melihat sekarang, dan ini menjadi viral ya. Ustadz ini dibantah oleh Gus ini. Ustadz Wahabi dibungkam oleh Gus ini. Terus itu seakan-akan apa? Orang-orang yang tadi main YouTuber itu hamashim masya'im binamim. Kemana-kemana menyebar adu domba. Dan itu view-nya banyak. Yang akhirnya bentuk apa? Arus bawahnya. Padahal dari efek daripada tanazuk tersebut akhirnya apa? Saling mengkafirkanlah, saling membid'ahkanlah, yang akhirnya arus bawah itu menjadi berantem. Ikhwan sekalian, di sini perlu kita ada perhatian betul. Di sini ada kalimat atiullah wa atiur rasul. Ada dua kenikmatan besar ada dua kenikmatan besar kata Rasulullah, kalau engkau memegangnya engkau nggak akan pernah tersesat. Ada kenikmatan besar yaitu Al-Qur'an. Coba semangat Al-Qur'an. Semangat Al-Quran itu mengatakan apa? Sampai ini. Wala tanabazu bil alqab. Ada kalimat yang wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian memberikan gelar-gelar yang enggak baik. Jadi Islam sangat sangat menjaga hati. Sangat menjaga hati manusia. Sangat menjaga hati kaum muslimin. Jangan sampai orang muslimin itu hatinya tersakiti. Apalagi dengan gelar-gelar kardun lah. Apalagi dengan gelar-gelar TBC lah atau Wahabi. Kalimat-kalimat yang distigmakan negatif itu menyakiti hati kaum muslimin. Ini kan terjadi. Padahal Al-Quran sebagai kenikmatan terbesar kita itu menjaga betul. Bahkan Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika apa? Dalam surat Abasa, Rasulullah sedang mendakwahi dedengkot kafir Quraisy. Datanglah Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum itu buta, nggak melihat.
Mungkin wajar bagi kita. Rasulullah sedang mendakwahi dedengkot-dedengkot kafir Quraisy. Kalau mereka Islam bisa jadi masuk Islam semuanya. Datanglah Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bermuka masam. Rasulullah tidak mengucapkan kata-kata yang membuat tidak enak Ibnu Ummi Maktum. Tapi apa? Rasulullah bermuka masam. Manyun Rasulullah. Langsung sama Allah. Abasa wa tawala. Engkau manyun Rasulullah. Engkau bermuka masam. Anja'ahul a'ma. Ketika datang kepadamu orang yang buta. Apa teguran Allah? Kalah, jangan sekali-kali lagi. Padahal apa? Kalau kita lihat, apakah Ibnu Ummi Maktum itu tersinggung atas perbuatan Rasulullah? Tidak, karena Ibnu Ummi Maktum tidak melihat. Tapi itu saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu ya, semangatnya Al-Quran benar-benar menjaga perasaan hati kaum muslimin. Kalau kita lihat lagi Rasulullah SAW ketika memimpin sholat, Rasulullah SAW selalu mengatakan, Istau sufufakum fala takhtalifu fatakhtalifa qulubakum. Ayo, rapatkan, luruskan, jangan sampai ada yang berselisih. Fatakhtalifa qulubakum, yang karena perselisihan dalam shaf aja itu bisa membuat apa? Perselisihan hati-hati kalian. Semangatnya sunnah, semangatnya Al-Quran menyatukan kaum muslimin. Bahkan dalam bertetangga, kalau kita kenal itu, apabila engkau memasak daging, fa'aksiru ma'aha, perbanyak kuahnya. Jangan sampai tetangga itu, ya gua kedapatan asapnya doang. Itu dijaga betul sama Rasulullah SAW. Dijaga betul sama sunnah. Semangatnya sunnah bagaimana menjaga perasaan-perasaan kaum muslimin. Maka saya nasihatkan kepada para aktivis dakwah, kepada kaum muslimin semuanya, ketika kita tidak terjadi persatuan, ketika kita terus-menerus tanazu, merasa dirinya yang paling benar, suhriyah, merasa dirinya paling benar, akhirnya apa? Karena suhriyah tersebut merasa dirinya paling benar, akhirnya mencela saudaranya. Saudaranya tidak benar, dicela kafir nggak tahu apa. Habis itu ada lakop, habis itu ada tajasus. Bahkan kemarin sempat gua nggak mau sholat karena imamnya nggak jelas. Adanya suudzon kepada kaum muslimin. Mau sholat aja kalau imamnya bukan jamaah, dia nggak mau sholat. Adanya suudzon. Padahal suudzon itu adalah cikal bakal terjadinya tanasuk tersebut. Kami kembali lagi mengajak kepada kaum muslimin semuanya, kita tidak terangkat, ya. Kemenangan kaum muslimin juga belum bisa terangkat selama apa? Selama kita tanazu. Efek dari tanazu akhirnya apa? Saling menghilangkan saudaranya tersebut, merasa dirinya paling benar. Ketika merasa dirinya paling benar, dia merasa kecil menghadapi musuh yang besar, akhirnya dia gentar. Gentar, hilanglah kekuatan dia. Ketika hilang kekuatan dia, apa yang terjadi sekarang ini? Kemarin, belum lama, sampai-sampai apa? Keberanian orang-orang kafir tersebut apa? Menjadikan nama Rasulullah. Apabila ada orang menyebut Muhammad, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dijadikan apa? Promosi minuman keras. Keberaniannya sudah sampai seperti itu. Kaum muslimin hanya sekedar melihat itu, kok mereka begitu sih? Hilang, gentar dia untuk melakukan aksi-aksi penolakan tersebut. Kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sudah berani seperti itu. Kemarin lagi kita melihat bendera LGBT dikerek di kedutaan Inggris. Di tengah apa? Di tengah kaum Indonesia yang mayoritas kaum muslimin, 80% muslim, dikerek bendera apa? Bendera LGBT. Yang sesuatu harus kita renungi. Sampai kapan kita akan berantem terus? Sampai kapan kita akan tanazuk terus? Yang akhirnya apa? Orang kafir itu menampakkan taring-taringnya. Orang kafir mencabik-cabik anak-anak kita. Orang kafir menghancurkan kehormatan kita. Maka kaum muslimin yang sama-sama semoga mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tanaza'u, berhentilah untuk tanazu. Marilah kita bergandengan tangan. Masalah furu'iyah, lupakanlah masalah furu'iyah. Husnudzon aja saudara kita mempunyai dalil. Bahkan apa? Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad tidak kunut, Imam Syafi'i kunut. Tetapi ketika Imam Ahmad itu masuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad melakukan kunut. Karena apa? Persatuan kaum muslimin harus lebih diutamakan daripada perkara-perkara yang ijtihad. Semoga kuliah ini bisa membangkitkan semangat kita, membangkitkan islah, perbaikan antar kaum muslimin. Sehingga apa? Rahmat dan pertolongan Allah datang kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.